Selamat siang Bapak Ibu teman-teman. Nah, sekarang kami sudah di SMP Negeri 11. Di sini kami akan observasi menganalisa prasarana dan sarana sekolah dan siswa. Nah, di sini kami ada kawan kami namanya. Perkenalkan, nama saya Irwan Syaikhul Manua. Saya Dion Mikael Nenggolan. Saya Alvaro Fikri Maharaja. Perkenalkan, nama saya Martin Atanael Surabutan. Nah, sekian dari perkenalan kami. Berikutnya observasi dari kami. Terima kasih. Hai teman-teman, selamat siang. Nah, di sini kami sudah ada di SMP Negeri 11 Medan. Di sini saya bersama kawan-kawan saya, membawa teman saya namanya. Nama saya Dion Mikael Nenggolan. Saya Martin Surabutan. Nah, di sini kami bersama dengan Ibu siapa, Bu? Sri Mardiana Dengan Ibu Sri Mardiana SPD. Nah, di sini kami mau melakukan observasi wawancara tentang dengan sekolah ini, Bu. Nah, di sini kami ada beberapa pertanyaan, Bu, mengenai fasilitas sekolah ini. Menurut Ibu ini fasilitas sekolah ini ada fasilitas apa aja, Bu? fasilitas untuk lapangan basket ada, lapangan futsal Bu? ada, lapangan bola voli pun ada. Tapi untuk peralatannya kurang memadai. Bola, tendang, basket, kurang memadai dengan kapasitas 2019. Karena di sini SMP Negeri 11 Medan jumlah siswanya 1019 siswa. Jadi menurut Ibu gimana lah cara Ibu mengakali untuk contohnya yang kurang sarana dan prasarana? Kita mengatasi dengan cara memodifikasi anak-anak. Nah, ini tadi kan Bu, prasarananya. Kalau seandainya tadi prasarananya kurang, sarananya itu gimana lah Ibu cara mengatasinya, memberikan solusinya kepada siswa? Gimana? Ya kalau untuk permainan kita sebagaimana baiknya kita modifikasi. Kita nggak ada bola tenis, kita ganti pakai tas. Pandai-pandai kita lah di lapangan kita memodifikasi alat yang tidak ada, tapi anak-anak tetap bisa bermain. Jadi kita kan udah buat modifikasinya, udah pembelajaran mengajar anak-anak. Jadi pastinya ada tantangannya kan Bu, tantangan yang sulit saat kita mengajar itu. Menurut Ibu tantangan itu gimana, Bu? Tantangannya dari segi keberhasilannya pasti kurang memuaskan dari alat yang sebenarnya. Jadi tanggapan dari sekolah lah, Bu, gimana Ibu mengenai ini? Apakah akan ada perbaikan atau untuk prasarananya? Nampaknya kita sudah laporkan ke pimpinan di sini, kepala sekolah sudah kita laporkan untuk materi apa ya. Jawaban beliau tetap dibilang tanda-tanda kalian di lapangan. Karena memang ada bantuan dari pemerintah nggak sesuai. Mulainya itu dari busa-busa. Kita mengajarkan basket lah untuk dribble, mana bisa busa itu memantul. Nah, berarti kan hasilnya nggak maksimal. Jadi ya namanya di lapangan tetap ada kendala. Caranya itu aja, yang penting tujuan pembelajaran kita anak-anak paham cara dribble bagaimana, contoh kalau yang pernah dia basket. Tanya-tanya kita lengkap. Jadi kalau nanti kita kan udah pembelajaran nih, siswa pasti ada yang minat, ada yang nggak minat. Jadi bagaimana kalau seandainya siswa yang minat itu Ibu cara mengembangkan bakatnya itu biar lebih maju bertingkat dia? Caranya kita bagi per kelompok dengan permainan mereka masih berminat. Cara umpamanya materi itu kurang diminati anak-anak, kita bagi per kelompok. Mereka belajar berkelompok, dengan berkelompok kan saling mengisi antara yang berminat dan yang tidak berminat itu kita satukan, jangan yang berminat aja. Nah di situ mereka akan terpacu juga. Yang nggak berminat itu pasti terpacu, termotivasi dengan temannya. Jadi caranya begitu, digabungkan,
buat kelompok yang berminat dan tidak berminat itu dijadikan satu kelompok. Jadi solusi dari Bu seperti itu ya Bu. Ya, Terus kalau seandainya Bu, strategi kita itu solusi ataupun harapan Ibu ke depannya dalam agar siswa itu lebih termotivasi dan lebih berkontribusi dalam pembelajaran itu bagaimana? caranya lebih bertindak yaitu kita beri tugas. Kita beri tugas anak-anak itu, kita beri jangka waktu, umpamanya 2 kali mata pelajaran kita harus bisa menguasai. Untuk mengevaluasinya bagaimana dengan tes. Kita tes anak-anak. Kan akan menimbulkan minat. Oh, rupanya ini ya, basket itu seru loh. Kita bermainnya begini. Rupanya seru kita kalau bermain berkelompok. Kalau kita tidak berkelompok, kadang anak kan bosan. Dengan memberikan tugas, kita sekalian mengevaluasi, sekalian tahu untuk menimbulkan minat. Jadi itu aja Bu yang bisa kami tanyakan. Jadi harapan Ibu ke depannya bagaimana soal pelaksanaan sekolah ini untuk Harapan ibu untuk kedepannya istilahnya kepedulian dari pemerintah itu sudah bagus, tetapi yang tahu kebutuhan itu kan kami yang di lapangan. Jangan kebutuhan istilahnya bantuan itu tidak bermanfaat dalam arti asal gitu memberikan bantuannya. Kayak gini, memang dimodifikasi pemberian bantuannya bola busa. Bagaimana kita istilahnya memberikan contoh ke anak-anak untuk belajar? Bolanya itu kan nggak bisa memantul. Bola voli, pantulan bola sebenarnya dengan bola busa itu kan beda. Jadi itu harapannya ya untuk memberikan bantuannya itu minimal dia yang sebenarnya. Contohnya bola yang sebenarnya. Kalau dimodifikasi diganti busa-busa itu saya rasa kurang. Ibu terima kasih Bu atas tadi jawaban dari pertanyaan Ibu. Sekian terima kasih. Ya. Nah, ini tadi kan Bu prasarananya. Kalau seandainya tadi prasarananya kurang, sarananya itu gimana lah Ibu cara mengatasinya, bagaimana solusinya kepada siswa? Gimana? Nah, ya kalau untuk permainan kita sebagaimana baiknya kita modifikasi. Kita nggak ada bola tenis, kita ganti pakai tas. Pandai-pandai kita lah di lapangan kita memodifikasi alat yang tidak ada, tapi anak-anak tetap bisa bermain. Jadi kita kan udah buat modifikasinya, udah pembelajaran mengajar anak-anak. Jadi pastinya ada tantangannya kan Bu, tantangan yang sulit saat kita mengajar itu. Menurut Ibu tantangan itu gimana Bu? Tantangannya dari segi keberhasilannya pasti kurang memuaskan dari alat yang sebenarnya. Jadi tanggapan dari sekolah lah Bu, gimana Ibu mengenai ini? Apakah akan ada perbaikan atau untuk prasarananya? Contohnya kita sudah laporkan ke pimpinan di sini, kepala sekolah sudah kita laporkan untuk materi apa ya. Jawaban beliau tetap dibilang kalian di lapangan. Karena memang ada bantuan dari pemerintah nggak sesuai. Mulainya itu dari busa-busa. Kita mengajarkan basket lah untuk dribble. Mana bisa busa itu memantul? Nah, berarti kan hasilnya nggak maksimal. Jadi ya namanya di lapangan tetap ada kendala. Caranya itu aja. Yang penting tujuan pembelajaran kita anak-anak paham cara dribble bagaimana, contoh kalau yang pernah di basket. Anak-anak kita paham. Jadi kalau nanti kita kan udah pembelajaran nih, siswa pasti ada yang minat, ada yang nggak minat. Jadi bagaimana kalau seandainya siswa yang minat itu Ibu cara mengembangkannya?
mengembangkan bakatnya itu biar lebih maju ke tingkat dia. Caranya kita bagi per kelompok dengan permainan mereka masih berminat. Cara umpamanya materi itu kurang diminati anak-anak, kita bagi per kelompok. Mereka belajar berkelompok, dengan berkelompok kan saling mengisi antara yang berminat dan yang tidak berminat itu kita satukan, jangan yang berminat aja. Nah di situ mereka akan terpacu juga. Yang nggak berminat itu pasti terpacu, termotivasi dengan temannya yang berminat. Karena begitu digabungkan, dibuat kelompok, yang berminat dan tidak berminat itu dijadikan satu kelompok. Jadi solusi dari Bu seperti itu ya Bu. Ya, Terus kalau seandainya Bu, strategi kita itu solusi ataupun harapan Ibu ke depannya dalam agar siswa itu lebih termotivasi dan lebih berkontribusi dalam pembelajaran itu bagaimana? caranya lebih berminat yaitu kita beri tugas. Kita beri tugas anak-anak itu, kita beri jangka waktu, umpamanya 2 kali mata pelajaran kita harus bisa menguasai. Untuk mengevaluasinya bagaimana dengan tes. Kita tes anak-anak. Kan akan menimbulkan minat. Oh, rupanya ini ya, basket itu seru loh. Kita bermainnya begini. Rupanya seru kita kalau bermain berkelompok. Kalau kita tidak berkelompok, kadang anak kan terus. Dengan memberikan tugas, kita sekalian mengevaluasi, sekalian tahu untuk menimbulkan minat. Jadi itu aja Bu yang bisa kami tanyakan. Jadi harapan Ibu ke depannya bagaimana soal anak sekolah ini untuk Harapan ibu untuk kedepannya istilahnya kepedulian dari pemerintah itu sudah bagus. Tapi yang tahu kebutuhan itu kan kami yang di lapangan. Jangan kebutuhan istilahnya bantuan itu tidak bermanfaat dalam arti asal gitu memberikan bantuannya. Kayak gini, memang dimodifikasi pemberian bantuannya bola busa. Bagaimana kita istilahnya memberikan contoh ke anak-anak untuk dribble aja, bolanya itu kan nggak bisa memantul. Bola voli, pantulan bola sebenarnya dengan bola busa itu kan beda. Jadi itu harapannya ya untuk memberikan bantuan itu minimal ya yang sebenarnya.